Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang apa aja sih ada tubuh pada tumbuhan seperti itu. Oke, kita next. Seperti yang sudah dijelaskan, tumbuhan terdiri atas ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah dan biji. Dan akar ini dia secara fungsinya adalah untuk pertama menyerap air. Menyerap air dari mana? Dari tanah. Karena si akar ini berada di bawah tanah. Selain untuk menyerap air dari tanah, dia juga menyerap mineral, gizi yang dibutuhkan oleh tanaman. Terus yang ketiga, fungsinya untuk memperkuat tumbuhan sebagai penyongkol, sebagai badannya tumbuhan. Sebagai kakinya tumbuhan. Oke, yang kedua tadi ada akar, yang kedua ada batang. Batang ini untuk menyalurkan bahan makanan. Nanti bahan makanan dari mana? Bisa dari akar, atau bisa juga dari daun. Oke, yang ketiga, daun sebagai tempat fotosintesis atau sebagai tempat proses memasak makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah fungsi daun. Yang keempat, fungsi bunga. Bunga sebagai apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Untuk apa? Untuk menghasilkan tanaman baru. Ini fungsinya dari bunga, yaitu selanjutnya ada buah dan biji sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Jadi pada saat nanti eh, dari sebuah tanaman akan ditanam, itu berasal dari biji. Biji ini sebagai biji yang siap ditanam, ditabur dalam tanah, akan menjadi tumbuhan, akan tumbuh dia menjadi tumbuhan. Seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Tadi seperti udah dijelasin, ini adalah akar, ini adalah batang, ini adalah daun, ini adalah bunga, buah, dan juga biji. Oke, yang pertama ada akar. Kita belajar tentang akar. Suatu tanaman, akar itu berada di bawah, bagian bawah tanaman atau di dalam tanah, tertanam dalam tanah. Pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan yang baru dicabut dari tanah? Pada saat kamu mencabut tanaman, di bawahnya ini ada bagian akarnya. Bagian akar yang berada di bawah tanah ini adalah akar. Akar tadi berfungsi untuk, oke, kita bahas selanjutnya. Fungsi dari akar. Yang pertama sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan ya, sebagai tempat sebagai kakinya, ibarat manusia, akar itu adalah kakinya tumbuhan. Dia sebagai tempat penyokong, tempat berdirinya. Kalau misalkan batang akarnya rapuh atau tidak kuat, maka tanaman itu tidak bisa berdiri dengan baik, tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang pertama, yang kedua menyerap zat-zat dan mineral di dalam tanah. Selain itu juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Oke, untuk menyerap zat-zat dan mineral atau gizi makanannya. Makanannya tumbuhan dari dalam tanah. Selain itu juga ada untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh, Contoh dari tanaman yang menyimpan cadangan makanan di pada akarnya. Ini contohnya di sampingnya ada ubi yang termasuk penyimpanan cadangan itu namanya golongan umbian. Ada ubi, ada wortel, terus ada juga singkong seperti ini. Ini adalah contoh tanaman yang menyimpan
cadangan makanannya di dalam akar. Nah, di cadangan makan ini bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Contohnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Semua ini yang tadi Miss sebutin contohin ini, dia bisa dikonsumsi oleh manusia untuk sebagai makanan. Next, kedua, jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu pertama akar serabut, dan nanti ada namanya akar tunggang. Kita pertama bahas dulu akar serabut. Akar serabut biasa dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, atau bijinya nanti berkeping tunggal atau berkeping satu. Tunggal ini artinya adalah satu. Contohnya tanaman apa yang berakar serabut? Contohnya padi, jagung, dan juga kelapa. Jadi pada saat kalian mencabut akarnya, akar itu dia terdiri dari banyak-banyak rambut, banyak-banyak cabang nih seperti ini. Dia banyak-banyak rambutnya. Ini adalah contoh akar serabut. Lalu next, kita masuk ke akar tunggang. Nah, akar tunggang itu kebalikannya dari akar serabut. Kalau misalkan akar serabut dia banyak rambutnya, sedangkan akar tunggang ini dia cuma satu jenis lurus yang akar besarnya, sisanya itu cuma kecil-kecil, tapi dia bersifat jarang. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tanamannya adalah mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Itu adalah contoh dari akar tunggang. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas akar, sekarang kita bahas batang. Batang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut air dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terus juga dua, mengangkut sari-sari makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menegakkan tubuh tumbuhan sebagai penyokong. Keempat, memberi bentuk pada tumbuhan. Batang ini di tubuh manusia itu ibarat sebagai tubuh. Kalau misalkan batangnya kecil, dia cuma kecil seperti ini, apakah dia dapat menopang tumbuhan? Tidak, gitu. Akibatnya tumbuhan itu akan layu, akan berukuran kecil. Nah, jika batangnya dia berukuran kecil, makanya di sini dibilang batang itu berfungsi sebagai bentuk tumbuhan. Pada saat dia batangnya besar, terus pohonnya rindang seperti ini, dia berarti dinamakan pohon yang kuat. Kenapa? Karena dia memiliki ukuran batang yang besar. Seperti itu. Oke, kita next. Jenis-jenis batang pada tumbuhan ada 3. Yang pertama, batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Nah, pada saat kalian mencet dari batangnya ini, dia biasanya lunak atau lembek, lembut. Dia berisi air. Contoh tumbuhan yang berbatang basah, yaitu bayam yang kalian makan, kangkung, dan teratai. Gitu. Pada saat kalian makan bayam dan kangkung, kalian juga makan bagian batangnya yang bersifat lembut. Makanya kita bisa makan. Oke, yang kedua, itu batang berkayu, yaitu pada tumbuhannya ukuran besar tinggi. Di dalam batangnya mengandung kayu. Contohnya seperti apa yang mengandung kayu? Pohon jati. Nah, pohon jati diambil kayunya oleh manusia. Dan berbagai pohon lainnya. Pohon-pohon yang besar. Seperti itu contohnya. Oke, terus. Dan selanjutnya, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis daun adalah daun. Jadi kalau misalnya daun ini berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Makanya daun itu dia warnanya itu hijau. Kenapa? Karena dia mengandung banyak klorofil. Ini adalah nama lain dari zat hijau daun. Terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Oke, misalkan ini Miss gambar daun seperti ini. Kalau misalkan pada saat kalian mencabut daun dari pohon, nah kalian yang dipegang seperti ini nih. Yang dinamakan helai daun yang mana ini? Yang lembarannya, ini helainya.
Lalu tangkainya yang mana? Yang ini. Ini adalah tangkainya, tangkai daunnya, seperti itu. Lalu di samping bagian-bagian tersebut ada beberapa jenis tumbuhan yang pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Nah, tulang daun ini adalah yang ini nih, garis-garis berbentuk ini nih. Yang membentuk daun ini namanya adalah tulang daun. Seperti itu. Oke, kita next akan belajar macam-macam jenis tulang daun. Oke, berdasarkan susunan tulang daunnya, ada beberapa macam. Ada namanya tulang menyirip, menjari, dan juga sejajar. Kita bahas satu-satu. Tulang daun menyirip. Nah, tulang daun ini berbentuk seperti sirip. Dilihat pada gambar di samping, ini seperti daun sirip. Menyirip dia, seperti daun biasa kalau misalkan yang sering kita lihat. Tulang daun tersusun rapih, mulai dari tangkai daun hingga helai daun. Oleh karena itu, bentuk daun seperti ini disebut bertulang daun menyirip, karena dia berbentuk seperti sirip. Oke, kita next. Yang kedua yaitu menjari. Pada gambar di bawah ini kalian lihat bahwa ini tulangnya seperti jari manusia, seperti tangan. Tangan kita, dia bentuknya seperti tangan, makanya dibilang adalah daun menjari. Contohnya tanaman ini tanaman apa? Contoh tanaman yang mempunyai tulang daun menjari. Pertama ada singkong. Yang kedua ada pepaya. Nah, contoh dua tanaman yang memiliki daun berjari. Tulang daunnya berjari seperti ini. Dia yang dinamakan seperti jari manusia, yang dia memiliki jarak daun antara daun satu dan daun lainnya jauh, ini disebutnya tulang menjari. Dia bentuknya seperti jari manusia. Terus yang ketiga adalah daun sejajar. Daun jenis ini memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis sejajar pada contohnya seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Dia daunnya itu cuma segini doang. Dia cuma garis-garis lurus seperti ini doang daunnya, bentuk daunnya. Dia membentuk satu garis sejajar dari ujung dan ke ujung yang lain. Contohnya, tanaman yang mempunyai tulang daun sejajar pertama ada jagung, ada tebu, padi, dan alang-alang. Ini contoh tanamannya. Oke, kita next. Selanjutnya kita masuk ke bunga. Nah, bunga merupakan tempat berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Bagian-bagian yang ada dalam bunga yaitu contohnya ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, benang sari, dan putik. Jadi tempat bunga ini jika ingin menghasilkan tanaman baru, dia tempat masuknya itu seperti ini. Seperti itu, alat perkembangbiakan, ada namanya jantan, ada namanya betina. Jantan ini disebut sebagai laki-laki. Dia atau alat perkembangbiakannya laki-laki. Betina ini untuk sebutan yang perempuan. Seperti itu. Oke, kita belajar masing-masing bagian bunga. Yang pertama ada namanya mahkota. Dia berbentuknya seperti mahkota yang kita pakai gitu, yang ratu pakai kayak gitu. Contoh, ini biasanya disebut juga namanya kelopak bunga. Nah, sorry ini salah. Disebut juga dia mahkota bunga yang berwarna-warni, yang kalian lihat berwarna-warni ini adalah mahkota bunga. Oke, selanjutnya ada namanya putik. Putik itu dia berada di tengah. Nah, putik ini adalah alat perkembangbiakan betina. Nah, pada tumbuhan, putik ini adalah alat perkembangbiakannya betina, seperti
seperti ini. Lalu benang sari. Kalau benang sari adalah alat perkembang biakan jantan. Nah, ini adalah benang sari. Benang sari dia berbentuk seperti benang, seperti dia ada seperti benang di dalam tumbuhan, itu namanya benang sari. Lalu kelopak. Kelopak yang mana? Yang bagian hijau-hijaunya. Mungkin pada saat sebelum tumbuhan itu berbunga, dia ada bagian hijau-hijaunya. Itu namanya kelopak bunga. Yang kalau misalkan bunga sudah mekar, dia itu yang ada di bawahnya sebagai daunnya. Kalau misalkan lihat, ih kok bunganya ada daunnya, nah ini adalah namanya kelopak bunga. Oke, selanjutnya tangkai bunga. Tangkai bunga adalah batangnya, yang bagian bawahnya disebut tangkai bunga. Oke, di sini tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada di bawah bagian bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga, sebagai tempat bertumbuhnya bunga, sebagai penyambung antara bunga dan batang. Oke, selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup atau masih kecil, masih belum tumbuh. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Biasanya daun itu berwarna hijau, makanya dia biasanya warna dari kelopak bunga ini adalah warna hijau. Oke, selanjutnya mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut sebagai perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga yang lainnya agar hingga pada bunga. Nah, serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan, dalam proses penyerbukan tanaman ini. Contohnya seperti ini, kelopak bunga. Ada kelopak bunga yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna kuning, dan warna lain-lain. Ada yang warna ungu, mungkin anggrek, seperti itu. Itu adalah mahkota bunga. Oke. Selanjutnya putik bunga. Nah, putik terdapat di dalam bagian tengah pada bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Ini putiknya di tengah, ini benang sarinya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina atau alat perkembangbiakan betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Ini kepala putiknya. Ini adalah kepala putik. Dan ini adalah tangkai putik. Tangkai putik yang di tengah. Lalu, pada bagian dasar atau bagian bawah tangkai biji terdapat bagian kelak yang akan menjadi buah dan biji. Maka di sini ini, tempat dasar ini, dia berisi biji. Atau biji yang siap dibuahi oleh benang sari. Nah, nanti setelah dibuahi oleh benang sari, dia akan menghasilkan tanaman baru, menghasilkan biji yang siap. Tuh. Oke, next. Selanjutnya adalah benang sari. Kalau misalkan tadi kita sudah belajar putik, ini adalah benang sari. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Jadi kepala sari ini yang nonjol seperti ini nih. Ini namanya kepala sari. Dan ini yang tangkainya ini namanya adalah tangkai sari. Oke, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Bagian dari benang sari. Oke, pada kepala sari ini dihasilkan serbuk sari. Nah, ini di kepala sari nih. Ini benang sarinya. Ini putiknya. Nah, dia menghasilkan serbuk sari
yang berfungsi untuk membuahi. Nah, pada saat serbuk sari ini dilepas oleh siapa nih? Karena bersifat ringan dan mudah terbang tertiup angin, maka dia dibantu oleh angin. Ini terbang, dia hinggap di sini. Dihinggap di sini, dia masuk ke dalamnya. Maka dia akan terjadi pembuahan di bagian dasar putik yang berisi bakal biji. Nah, bakal biji yang siap dibuahi. Terus di sini bilang selain itu serbuk sari dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Selain oleh angin, serbuk sari dibantu dibawa oleh angin, serangga, atau kupu-kupu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya buah atau biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga. Buah yang berdaging ini yang seperti yang kita makan buah, mangga, apel. Buah juga terdiri atas daging dan daging buah dan juga biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jadi kalau ditanya penyerbukan itu terjadi karena apa sih peristiwa penyerbukan itu? Peristiwa penyerbukan. Ditanya peristiwa penyerbukan itu terjadi karena apa? Maka bisa dijawab terjadi karena penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Nah, seperti ini jawabannya. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kayak ini contohnya, ini ada namanya mangga. Di sini ada namanya apel. Kalian bisa lihat pada yang daging warna lebih gelapnya ini pada mangga itu yang biasa kita makan. Nah, pada apel yang bijinya ini hanya di tengah sininya aja. Sisa-sisa ininya bisa kita makan. Seperti itu, bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Oke, selanjutnya setelah itu biji. Setelah dia terjadi penyerbukan, biji itu berbentuk, biji itu berkeping. Dia ada beberapa bagian. Biji yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Kalau berkeping satu itu disebut juga monokotil. Arti mono ini adalah satu. Kalau dalam bahasa IPA, mono itu artinya satu. Kotil itu adalah biji, maka monokotil adalah biji berkeping satu. Dia seperti ini nih, biji berkeping satu. Dia cuma terdiri atas satu keping doang, tidak bisa dibelah. Seperti itu. Terus selanjutnya ada biji berkeping dua, atau disebut juga dikotil. Arti di ini adalah lebih dari satu, maka disebutnya dikotil. Contoh dikotil seperti ini, dia bijinya bisa terbelah dua menjadi dua bagian atau seperti ini. Oke. Oke, dari Miss sekian itu aja. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh tanya ke Miss dan dikerjakan ya, dirangkum catatannya. Bagi yang belum selesai boleh silakan dicatat bagian-bagian yang pentingnya. Jika sudah, tidak usah dikumpulkan, disimpan saja untuk pembahasan di pertemuan Zoom kita selanjutnya. Oke, selamat belajar.